Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada semua ya? Kemarin ada yang ingat nggak pelajarannya apa? Oh, lupa sih. Kemarin nggak masuk, Pak. Iya. Kemarin nggak masuk ya? Iya. Kenapa lo? Tadi awal. Sakit? Lupa, Pak. Soalnya saya belajarnya di kelas ingat udah kelas lupa. Karena kamu problem. Jadi kan kemarin kita pembahasan soal dongeng, ya kan? Nah di dongeng ini kan karena kemarin kita ngantuk ya. Iya, Pak. Jadi sekarang Bapak mau ngasih materi judulnya cerpen atau cerita pendek. Siapa di sini yang pernah baca cerpen? Ayo, Pak. Pernah baca cerpen? Saya. Karena tadi lupa. Saya pernah. Nah, Iya. sekarang Ibu adalah istri ayah. kayaknya ini ya siap ya. Ada yang pernah baca si kancil sama petani? Buaya sama kerbau pernah? Nah, itu contoh dari cerita pendek. Jadi cerita pendek itu cerita-cerita yang isinya itu ada backgroundnya, ada ceritanya, lalu tidak lebih dari 10 halaman. Oke? Iya, Pak. Nah, di sini Bapak ini nanti ada biasa ya Bapak selalu ada tulis di setiap pembelajaran. Iya, Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bapak ini akan menyampaikan kira-kira kita kalau belajar cerpen itu dapat apa? Dapat sukanya. Dapat pembelajarannya. Ada pembelajarannya. Hikmah dari pembelajaran itu, Pak. Banyak besar. Moral terus lagi apa lagi Pak? Eva apa Eva? Apa, Pak? Pesan moral. Pesan ya banyak pelajaran baiknya, Pak. Etika berlaku. Iya. Oke, ya terus Amina. Apa, Pak? Ya ngobrol aja, Pak. Nggak perhatiin, Pak. Bapak lihat dari tadi kamu ya. Ngobrol aja. Iya, Pak. Dia ngobrol aja, Pak. Kita kalau belajar cerpen kira-kira dapat apa? Tadi ada apa? Pesan moral, terus berperilaku baik, terus apa lagi apa? Pelajaran baik ada juga, Nah, juga Pak. pelajaran pengetahuan. Oke, lagi apa lagi ya? Tuh, Pak. Ada juga, Pak. Main apa kali, Pak? Apa ya? Kayak kalau kita bercerita tadi kita dapat apa? Hikmahnya dari cerita tersebut. Jadi kayak kita nambah wawasan. Ya. Kalau hikmah itu, ya, itu bukan di cerpen, tapi di cerita Arabnya. Karena di cerita Arab itu mengajarkan hal-hal kehidupan. Oh, beda. Beda loh. Jadi kalau cerita rakyat itu emang Pak? ya cerita rakyat itu emang mengajarkan nilai-nilai moral dari kehidupan. Nah, sedangkan cerpen itu lebih ke motivasi, terus apa namanya? Dia tuh lebih bikin orang apa? Ya, bikin orang itu lebih Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Apa tadi yang lupa? Iya, jadi Iya. maaf ya, ini udah maaf. Kamu punya anak berapa?
Bapak ada contoh cerpen. Ya. Kecuali ya kalau tulisnya ya. Iya, Pak. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Ini ada 5 orang, jadi 2 sama 3 orang aja. Iya, Pak. Nanti kalian bakal Bapak kasih contoh dari cerpen. Oh, cerita pendek. Lalu nanti Bapak akan kasih tugas kalian bikin cerpen sendiri bersama kelompoknya. Iya, Pak. Nanti dipresentasikan ke kita ya. Iya, Pak. Bapak buka aku dijatuhin aku kenapa? Kenapa di, Pak? Ya, tenang. Hah? Nggak mau kenapa, Pak? Bapak nggak dimaafin. Ya. Malu banget. Iya, karena mau ini, Pak. Ada. Ya. Proses. Pindah itu apa, Pepin? Aja bukan? Bentar ya. Itu dalam kelinci. Oh, salah, Pak. Rajin. Bener, ya, kan? Bapak ngomong marah. Dia ngomong. Dia tangannya yang tangannya. Ya. Jadi ini Bapak ada contoh si kancil dan pohon pengetahuan. Nah, Bapak, mari kita bacain yang pertamanya. Pada suatu hari, Kancil sedang membaca di hutan. Ia sangat suka belajar. Aku ingin tahu banyak hal, pikir Kancil. Nah, Eva, Apa bu? Di apa, Pak? di sini kancil lagi di mana? Di hutan. Di hutan. Pak. Lagi ngapain dulu? Tadi lupa minus. Lagi belajar. Ya, terus Alaida, kancil ini lagi ngerasa kenapa? Lagi nasa belum. Nggak boleh ngomong belum. Ih, Bapak, laki-laki. Kancil lagi merasa sedih jadi dia membaca buku. Di mana ada sedih? Mama, Benar, lagi suka belajar. Lagi suka belajar. ini hijau dan neon. Aduh, Namun, ada begitu banyak yang harus dipelajari. Kancil merasa kesulitan. Sulit banget ini. lanjut ya Bunda. Oh, proyeknya pastinya tidak ada yang menghalangi. Udah. Ini lanjutnya gimana? Udah, Bapak bacain aja ya. Ya. Ini lanjut saja. Mengapa kamu melihat burung? Tanya gajah. Kancil bertemu gajah yang ingin tahu tentang masalah temannya. Di sini Bapak izin ke toilet ya. ya, Bapak baca dulu. Ya, baca dia. Udah punya apa? Maaf. Kira-kira kenapa nih kancil itu merasa kesulitan? Karena dia goblok. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Lu lihat, belajar gobloknya. Kayak gitu.
Latvina, kenapa nih kira-kira Acil nih kesulitan belajar? Dia merasa insecure Pak, karena kalau yang dari kita takut salah gitu loh Pak. Salah. Iya. Kalau menurut Nurul, kenapa Acil merasa kesulitan belajar? Karena dia nggak pernah belajar Pak. Pernah belajar? Iya. Oke. Itu ya. Baiknya baca coba. Pura-pura menasehati supaya lebih memahami pelajaran setelah belajar lebih giat. Jangan kayak Pina. Apa baca? Kancil pun mulai belajar dengan apa itu? Dengan tekun. Setiap hari dia meluangkan waktu untuk belajar. Nah, Acil ajarin. Belajar. Jadi kalian nanti di rumah juga harus belajar. Jangan pernah merasa, Pak saya nggak bisa Pak belajar ini, Pak saya nggak bisa belajar itu. Nggak apa-apa nggak bisa, karena semua itu dimulai dari hal yang tidak bisa menjadi Bisa. hal yang tidak terbiasa menjadi terbiasa. Ia juga tidak segan bertanya kepada teman-temannya jika tidak mengerti. Lalu esok harinya, Cilo atau Acil ini memberanikan diri ikut-ikut bersama teman-temannya. Boleh belajar juga, apa? Dengan sabar, pura-pura membantu Cilo mengenal huruf dan mengejar kata demi kata. Jadi, anak-anak, kalian juga harus belajar itu jangan buru-buru, pelan-pelan, dipahami tiap katanya, oke? Oke Pak. Lalu dia selalu ingin belajar dengan rajin dan tidak mudah menyerah. Nggak mudah menyerah, Lemah ya Pak. nggak apa-apa. Masalah kita apa ya, lama untuk menangkap pembelajaran cepat ataupun ya yang rata-rata itu balik lagi ke diri masing-masing, karena manusia itu dibekali sama pikiran jadi kita juga jangan merasa minder, merasa minder. Pak, siapa pinter? Saya mah lama, nggak apa-apa. Bilangnya aja, pelan-pelan. Terus ketika dia lomba membaca, semua ikut bersorak gembira. Ketika yang lain juga merasa tidak bisa, ya satu orang juga bisa, yang lain juga harus bantu ya. Iya Pak. Ya, dia yang membantu juga merasa senang bisa sukses untuk mengajari yang tidak bisa. Terus setiap hari, Ada ngantuk Pak. wah, Kayak dongeng. hmm, Kayak dongeng mau tidur. jadi dongengin. Iya. Ya kan itu. Jadinya kan Udah coba dibaca. kan dokter. Jadi baca. Biar kan ngantuk kali ya. Bapak bilang diem aja. Oh biar harus baca. Coba bicara itu. Ya Pak. Anak saya lima. Gak mau penyedap. Setiap hari, Cilo terus membaca buku untuk teman-temannya. Sebarkanlah kebaikan dari apa yang telah kita baca. Artinya, Baca Pak. iya. Aku dulu malas belajar, kata Cilo. Tapi sekarang aku tahu belajar itu menyenangkan dan penting. Sejak saat itu, semua orang di hutan suka belajar. Hutan pun menjadi tempat penuh ilmu dan kebahagiaan. Apa? Pesan cerita belajar membuatmu tahu banyak hal, menolong sesama dan menjadi hebat. Yuk rajin belajar seperti Cilo. Yuk. 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 Nah, setelah Bapak kasih contohnya seperti biasa, Bapak akan memberikan tugas. Nanti di tugas ini Bapak
ada cerita lagi. Ini buat referensi aja ya. Jadi Iya. nanti kalian tulis cerita apa aja. Referensi itu apa Pak? Referensi itu kan kemarin kita udah belajar ya dong. Lupa, lupa. Referensi itu acuan yang bapak sediakan buat kalian, jadi kalian bisa mencontoh. Contoh. Oke, paham ya? Apa? Bapak akan dari contoh. Ini ada tiga huruf. Ini siapa? Oh, Elvina. Bapak sama Yoga. Nah, Eva sama Alida. Bapak maunya biar tukar sama Alida. Mbak duduknya. Pak, ini Pak. Tukar sini, ya. Oh, itu Pak. Ini kelompoknya Alida sama Ulul. Ya. Eva bertiga ya, Eva ya. Ya, Saya Tina sama ya. dia. Oke. Nih, Bapak masih. Ini katanya enggak apa? Kamu kelompok. Oh, keren. Bapak, kenapa saya selalu pernah tidak tahu kita sama nulis? Iya, benar. Oke. Sekarang jam Ya. 17.03. Nanti kalian kumpulin jam 17. Berarti setengah 6. Oke. Ya. Kerjakan ya. Ya, Pak. Nanti cerpennya jangan lupa dikasih judul. Terus jangan lupa untuk menuliskan nama-nama kelompoknya ya saja. Bapak ini tidak Pak. Ya, ini. Enggak, ditulis. Itu referensi doang ya. Tulis aja. Dan menurut kalian ini apa ya? Cerita yang menarik deh. Bapak mau tahu dari kalian. Kita harus buat cerita. Iya, dulu kan tadi lagi. Bapak duduk di sini ya. Iya, Pak. Ya. Termasuk ditanyanya tidak mau terima lagi. Oh iya, selimut. Bapak, Alida mau gantian nulisnya. Gantian dong. Ya, dasar kenalan. Kita boleh duluan. Bapaknya ngomong anjing. Terus sini. Ah, ini. Kamu Eva bisa nggak nih? Oke, dibantu teman ya. Apa? Tulis sini. Kemudian dia bisa Kak. Soalnya dia udah ngebantuin loh. Iya, saya itu sendirian. Bantu lagi. Bapak diomelin mulu sayanya. Bapak. Ya, boleh. Bapak saya keluarin aja ini. Ini yang bantu. Saya Bapak. Saya juga ya.
tahu buat perahu nggak? Ada saya. Tahu. Tahu. Gimana tuh ceritanya? Itu kan sampai kuliah itu. Iya. Anak durhaka itu. Kenapa tuh? Anak durhaka seperti Pina bapak. Pina kalau ada temannya dia nggak pernah turun sama orang tuanya. Gitu durhaka apa? Ada putih. Enggak. Makanya dia di kelas yang berisik itu soalnya dia durhaka. Dia nggak punya ibu apa? Dina, Nggak boleh ngomong itu. Dina. Lanjut tadi sang kuliah itu asal muasalnya dari apa? Kita tahu. Dari Sang kuliah itu dari ceritanya gimana tadi? itu bapaknya yang tidur di aku kan pak. Iya, terus Itu kan istrinya. dia lagi dijahit. Terus dijatuhin kak. Itu bukan pak apa namanya benang itu. Nah, terus Dia kan ngomong katanya kalau ada yang ngambilin nanti dijadiin suami. Ada yang ngambilin si anjing. Siapa? Si anjing. Enggak bapak anjing itu hewan. Iya. Kan hewan juga. tapi kalian ada yang ini nggak sih? Ada yang bingung. Kok ini nikahnya sama anjing ya? Tapi punya anak. Iya, itu gimana ya? Iya, Iya. dia kan anjing itu nih anjingnya nih kayak manusia. Jadi Iya. udah si anjing. Bukan kok. Kan istrinya kan masih manusia. Tapi kan Terus ada lagi ceritanya? terus habis itu ya udah dia kan sudah berjanjinya seperti itu mau gimana lagi ya dia menikah dengan si anjing itu. Terus gimana lagi ya kak? Hah? Udah berarti. Kan aku lagi bikin cerita dulu. Iya. Gimana sih? Lama tuh biar aja pak. Aku lagi bikin cerita. Aku selesaikan. Bapak nonton Eva ya? Bapak aku lagi bikin cerita bapak. Kamu masih ada teman yang lain? Iya, gimana? Habis nikah, tapi kita apa ya? Punya anak. Aku yang itu. Punya anak, sama kuliah. Aku nikah punya anak banget. Jadi sama kuliah. Gurunya juga dulu sama kuliahnya. Nama si anjing. Terus Anjingnya itu suami ini. Emang anjingnya awet muda ya pak? anjingnya itu bapaknya. Oh iya, kan bisa awet muda. Hmm? Awet muda. Bukan awet juga kan umur anjing lama. Berapa? Anjing berapa? Anjing itu umurnya segini. Berapa itu? 20 tahun. Emang iya pak? Kurang tepat sih sebenarnya. Saya 20 tahun. Kebanyakan. Kebanyakan. 25. Ya, umur anjing tuh 20 Pak. 23 tahun sampai 26 tahun. Oh udah punya anak sih? Emang segitu-gitu? Segitu udah pernah nikah ya pak? Karena kan anjing itu sistem reproduksinya berbeda sama manusia. Jadi anjing itu di umur 2 tahun itu sudah bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan manusia kan harus stabil di kalau tepat itu di umur 20 berapa? Kemarin betul. Nah, 25. Nah, Yeay! terus kan Sandra lagi berburu kan Iya. banyak Iya. kan. Terus Sandra lihat hijab ya hijab itu di mana ternyata pas mana tembak bapaknya bapaknya meninggal kubur. Lalu sang kuliah ini berkelana untuk mencari pekerjaan sama dia mencari relasi itu apa pak? Relasi itu semacam Contoh, bukan. Beneran ya, gede lagi. Teman. apa? Relasi kurang apa? Pengalaman. Kurang Relasi itu ini apa ya? yang tahu nanti bapak kasih coklat ya. Oke. Wawasan. Ini bukan
Enggak. Terus gitu doa. Belum. Ya, Kita mesti kayak sebentar, kalian. Anjing dulu. Kata pancing dengan badan dari Kalian tahu nggak pesan moral dari tanggungan apa? enggak. Kalian tahu nggak? Apa ya? Belum tahu. Enggak boleh suka sama orang tua sendiri. Salah. Enggak boleh kita sama anjing, tak bapak kan manusia sama manusia. Iya, anjing sama anjing. Enggak boleh ngelawan orang tua. Enggak boleh berulang kayak bohong. Tapi yang bohong itu artinya anti bapaknya bukan anti tiga. Dimakan. Apa lagi sekarang? Wah, orangnya bagus. Apa yang kita? Pesan moralnya apa? Dari sang kuliah. Nggak boleh. Kalau misalkan mau berburu harus ikut sama ibunya. Nah, dari apa pesan moral lagi? Apa lagi? Apa? Pentingnya kejujuran, penghormatan terhadap orang tua, dan konsekuensi dari tindakan tanpa berpikir panjang. Nah, Tapi itu saya gitu, nggak yang boleh bohong, nggak boleh terakhir. ini orang tua. Jadi sesuai dengan pelajaran kita hari ini terkait cerita pendek, semua cerita pendek itu selalu arah ke kegiatan yang kita jalan. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya, entah itu baik, entah itu buruk, seperti kayak tadi omongan, tindakan, itu nanti pasti ada konsekuensinya atau ya, Balasannya ya Pak ya? ya, ada balasannya. Jadi jangan ngelakuin hal buruk ya Elvina. Ya, Iya Pak. sekarang udah jam berapa? Bapak pulang, mau pulang. Balik lagi, ayo cepat. Udah kan? Kelas belum? Belum. Belum, Pak. Bapak kemana aja ya Pak ya? Ya udah. Nih. Siapa yang mau maju? Nih nggak tapi dia ini Nggak. bantuin Pak.
Benar? Salah. Kok salah? Benar. Tepuk tangan dulu dong. Kan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa. Nggak boleh kan? Baik, di sini saya akan menceritakan tentang lumba yang baik hati seperti saya. Kamu bapaknya begitu sih? Bapak begitu. Iya, bawaan. Relay. Ih, Tapi nanti keren. Tadi itu ngambil dulu. Oh, iya, makanya dengerin dia. Ngobrolin kamu. Diam nih. Ada jangan dulu. Nanti Pak. Pada zaman dahulu hiduplah seekor lumba yang sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari makan. Ia sangat cerdas dan berani. Ia melihat kabut asap yang lebat yang menjalar di hutan tempat tinggalnya. Melihat kejadian itu, lumba langsung berlari memberitahu teman-temannya tentang bahaya tersebut. Lalu setelah itu mereka berbondong-bondong untuk menghampiri kejadian itu. Dan ternyata itu tuh ada kebakaran. Lalu lumba dan teman-temannya segera mengambil air untuk memadamkan api tersebut. Sudah. Dah. sekarang Bapak mau tanya. Kira-kira apa? Saya mau tahu. Sama itu kita harus berbaik hati dan harus saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Nolong, jangan kayak Tina, soalnya dia jahat. Apa? Tadi karakter utamanya siapa? Berubah. Udah, silakan dulu. Yeay! Tepuk tangan seikhlasnya saya. Jadi tadi kan udah maju ya. Yang tadi kelompok CFA pesan moralnya apa? Berbagi. Harus berbagi, berbagi. Berbagi itu yang membutuhkan. Terus dari yang lainnya. Jadi seperti biasa nanti kan kalian sudah nulis ada dia, betul ya? Iya, Pak. Kita juga masih contohnya. Nah, jadi PR buat kalian di rumah ini kan ada berapa karakter di sini? Ada dua kelompok. Masing-masing dari kelompok pilih dua dari karakter di atas untuk dijadikan cerpen, ya. Ditulis tangan, ingat ditulis tangan dari print kemarin, benar? Ya, Pak. Saya males, Pak. Oke, ditulis tangan ya. Nanti kalian diskusiin aja mau pilih kancil, kelinci, kura-kura atau burung hantu. Kenapa namanya burung hantu? Karena almarhum. Ya, Iya, Pak. siang dia tidur. Ya. Kan kalau begitu. Iya. Karena dia mirip sama hantu. Karena konon katanya. Kenapa namanya burung hantu? Karena itu burungnya kunci. Karena lehernya bisa berputar 270 derajat. Berputar-putar. Iya, Pak. Diputar. Gak bisa ya dia dipaksa. Kalau bisa ya nggak bisa
Kamu agak sabar ya, orang gobloknya. Oke. Kak, dia kita Pada udah. Selvina. Gak boleh ngomong kasar teman-teman. No, dengerin. Mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini kira-kira ada yang tahu nggak? Kesimpulan dari pembelajaran cerpen ini? Tahu nggak? Jangan tahu, Bapak kasih 3 nih tempatnya. Berpindah, dan maju. Apa? Coba. Harus tolong-menolong, teman. Terus, Berbagi, terus. menebar kebaikan. Berapa? Mau berapa? Apa lagi? Apa ya? Berbagi, tolong menolong, menghormati orang tua, harus jujur, terima konsekuensinya. Enggak, emang itu bukan hal itu udah. Harus menerima konsekuensinya. Udah. Tangan dong. Nanti ya, kita coba di kantor. Oke, sebelum pulang, Bapak ingatkan lagi, langsung pulang ganti baju, habis itu dikerjain tugasnya. Bapak, pinjaman nggak pernah pulang, dia nongkrong terus di rumah sebelah. Dia nggak pernah ganti baju pak. Dia mah. Makanya badannya bau. Pulang ke sini. Dia nongkrong di rumah saya, Pak. Apa main dong? Tapi habis ganti baju, aku boleh mah? Bapak tutup ya. Dari Pak Ismail Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.